Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading kembali Leo. Kali ini bertemakan tentang perubahan besar yang akan kamu rasakan ya dalam waktu dekat. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya jika ada. Oke, kita akan ambil kartunya di sini. 3 energi ya, 3 kartu energi buat kamu. Kamu rasakan, kamu bayangkan apa yang akan muncul di sini. Oke, ada energi healing ya. Buat Leo, di sini energi banyak orang ya. Baca secara general juga, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, ya jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Buat Leo, di energi bottom kamu, di sini ada energi healing. Ya, energi healing. Kamu lagi dalam masa penyembuhan. Penyembuhan diri kamu. Kamu lagi pengen mengupgrade energi kamu gitu ya. Kamu rasanya ya mengumpulkan energi positif dulu dalam hidup kamu saat ini. Karena ya bisa dikatakan sebelum saat ini kamu itu merasakan hal-hal yang begitu sangat membebani dalam hidup kamu. Apakah beban itu dalam hal percintaannya kamu? Apakah itu dalam hal pekerjaan ataupun finansialnya kamu ya? Kalau aku lihat sih di sini itu ya bisa dua-duanya ya. Tentang masalah finansial ataupun karir ataupun tentang percintaannya kamu. Itu nanti kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya, buat Leo. Nah, di sini terlihat sekali bahwa kamu itu memang pengen healing gitu loh. Ada energi healing yang kamu rasakan bahwa ya aku harus bisa lepas. Aku harus bisa mengeluarkan energi-energi negatif yang ada saat ini gitu loh. Baik itu masalah-masalah yang begitu berat ataupun masalah yang ringan gitu ya. Dan intinya aku itu ya pengennya itu tidak ada masalah lagi dalam hidup aku gitu ya. Jadi seakan-akan kamu di sini ya saat sudah healing kamu siap untuk menghadapi hidup ke depan yang bagaimana gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada energi di mana dulunya kamu merasa hidup itu sangat eh, apa ya, sangat berat beban kamu ataupun banyak sekali masalah yang datang. Bisa saja masalah itu bertubi-tubi datang kepada kamu. Baik itu dari masalah keuangan kamu ya, karirnya kamu ataupun dari segi percintaannya kamu. Jadi sehingga kamu merasa bahwa ya aku tidak mau seperti ini lagi gitu loh. Ya udahlah kalau memang masalah keuangan aku seperti ini, intinya sih aku harus berusaha kembali gitu loh. Harus berjuang kembali untuk mendapatkan apa yang ada, yang dulu pernah ada gitu ya. Begitu juga halnya dengan masalah hati atau perasaan kamu. Di mana dulunya kamu ataupun sebelum saat ini ataupun saat ini kamu mengalami ya hubungan yang begitu toksik atau hubungan yang begitu manipulatif. Ya udah akhirnya kamu sadar untuk meninggalkan semua itu. Karena ya buang-buang waktu ya, buang-buang waktu di mana kamu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan ya dari hubungan itu. Jadinya makanya ya udahlah, ngapain juga aku capek-capek mempertahankan dia, memperjuangkan cinta ini secara dia enjoy-enjoy aja ya kan. Nah, namanya kita sendiri dong yang rugi gitu loh. Buang-buang waktu kita, buang tenaga kita, buang pikiran kita. Ya udah kalau memang dia tidak pernah ada kata sepakat ataupun kata komitmen, ya udah seperti itu, kamu tinggalkan gitu loh ya.
Karena apa? Karena di sini ya, nantinya kamu akan terlihat abundance. Semesta akan memberikan, sebuah keberkahan ataupun keberlimpahan kamu di sini, ya. Nah, kita lihat seperti apa itu, oke. Itu energi healing kamu ya. Saat ini kamu pengen healing, pengen sembuh gitu ya, dari kondisi masalah-masalah yang sangat begitu berat bagi kamu, masalah yang begitu membebani hidup kamu ya. Nah, saatnya di sini kamu, akan disupport ya. Your life purposefully support you. Akan ada seseorang yang menyupport kamu, mensupport kamu. Bisa saja bukan orang lain sih, bukan orang-orang atau manusia, bukan apa ya. Bisa saja di sini semesta atau Tuhan kamu yang memberikan dorongan atau kekuatan kepada kamu agar kamu bisa secepatnya sembuh dari kondisi yang begitu menyedihkan gitu loh, ya. Bisa dikatakan menyedihkan. Secara ya mungkin dari segi keuangan ataupun dari segi finansial ataupun dari segi percintaannya kamu itu begitu begitu banyak masalah. Jadi ya udahlah gitu. Sedikit-sedikit masalah gitu ya. Sedikit-sedikit masalah muncul gitu. Kenapa sih nggak muncul aja masalahnya sedikit-sedikit gitu ya. Just kidding ya. Nah itu. Jadi ada energi di sini kemana kamu bahwa butuh support, butuh dukungan, butuh dorongan, ya butuh energi positif juga di sini yang harus masuk ke dalam diri kamu. Sehingga dengan begitu kamu mulai menyadari bahwa hidup itu perlu diperjuangkan. Ya, diperjuangkan bagaimana? Ya untuk kebahagiaan kita, ya, Leo. Mm-mm. Jadi itu yang sangat penting sekali adalah itu support untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mensupport diri kamu sendiri, kamu harus bisa mempunishment diri kamu sendiri. Nah, untuk bisa lebih baik nanti ke depannya gitu ya. Ya, karena di sini terlihat ya ada sebuah kristal, ada sebuah cahaya yang akan menerangi hidup kamu. Ada sebuah harapan ataupun di sini ada is a channel for healing energy ya. Sebuah energi healing yang kamu rasakan nantinya. Perubahan-perubahan itu akan terlihat nyata nantinya. Setelah kamu melihat kesempatan-kesempatan yang ada nantinya ya. Seperti itu. Ya, barangkali saat ini kamu sudah melihat kesempatan itu, hanya saja, kamu belum merasa kepikiran gitu loh, mau berbuat apa, mau ngapain, gitu ya. Nah, akhirnya dengan adanya support ke dalam diri kamu sendiri, kamu menyadarkan diri kamu sendiri, "Oh, ini loh kesempatan aku. Oh, ini loh peluang bagi aku untuk merubah semuanya." Ya udah, aku harus bisa pastikan, yakinkan diri aku bahwa aku bisa bahagia nantinya, ya. Apa yang selama ini menjadi mimpi aku yakin akan terwujud. Itulah mimpi kamu. Disinilah ada seberkas cahaya atau kristal ya, yang akan menerangi hidup kamu ataupun membawa perubahan hidup kamu nantinya. Bisa saja itu menggambarkan adalah kesempatan atau peluang buat kamu ya. Sebenarnya sih mungkin belum kamu sadari saat ini ya. Tapi sebenarnya sampai saat ini itu udah ada kesempatan itu. Hanya saja mungkin kamu yang masih buta hatinya gitu loh. Terlalu sangat mencintai dia, atau terlalu sangat, posesif terhadap dia gitu ya, ataupun dia di sini sebaliknya. Karena di sini juga energinya bisa berbolak-balik ya, bisa vice versa ya. Nah, itu gambaran di sini buat Leo. Jadi intinya di sini sih, saat kamu sudah melihat harapan atau kesempatan atau peluang, ya udah kamu manfaatkan itu. Walaupun di sini ada kondisi mungkin, masalah percintaan kamu yang sulit kamu lupakan. Tetapi di situ tidak ada kejelasan, ya udah, buat apa kamu pertahankan. Begitu juga halnya tentang pekerjaannya kamu. Jika misalnya usaha itu tidak berkembang, kamu juga sudah mengusahakan banyak cara gitu ya, tapi juga mungkin belum ada kemajuan, ya kamu tetap bersabar. Jika mau meneruskan usaha itu dan lakukan effort untuk diri kamu sendiri ataupun masukan-masukan untuk ke dalam diri kamu sendiri atau untuk usaha yang kamu lakukan agar bisa ada perubahan nantinya, ya. Begitu juga halnya bisa saja kamu akhirnya mencari peluang-peluang lain atau menjalankan kerjasama dengan beberapa orang ya. Di situ mungkin akan terlihat nantinya usaha dari kamu atau perjuangan dari kamu. Dan bisa saja Tuhan akan memberikan. Di sini ada infinite abundance. Kamu akan terlihat berkelimpahan. Sukses. Segala sesuatu yang kamu harapkan. Semesta memberikan abundance kepada kamu. Ya. Karena perjuangan itu pasti akan ada hasilnya.
Lain halnya saat kita tidak berjuang, tapi keajaiban itu ada, ya bisa aja, ya. Tapi kalau logikanya sih ya usaha dulu baru kita dapatkan hasil. Jadi intinya di sini, jika kamu merasakan bahwa butuh healing, ya udah healing aja. Karena nantinya ke depan kamu akan merasakan suatu keberkahan ataupun, keberlimpahan buat diri kamu sendiri. Kamu akan bahagia di sini, dalam hal apapun, batin gitu ya, materi, kamu bahagia di sini, oke? Buat Leo. Nah, jadi perubahan besar itu akan terjadi saat kamu bisa pengen merubah itu, saat diri kamu sendiri sudah menyadari bahwa, "Ya aku harus berubah, tidak harus aku seperti ini terus-menerus." Karena mungkin akan membuang-buang waktu aku, akan menyita waktu aku, akan membuang perasaan ataupun, hati dan pikiran aku gitu ya, menguras otak aku gitu ya. Nah, di situ kamu harus menyadari hal itu. Karena pasti akan ada kesempatan nantinya. Hanya saja mungkin kamu tidak melihat karena hati kamu tertutup gitu loh, ya, seperti itu. Oke, Mbak Leo, kita akan lihat di sini untuk kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini, perubahan apa lagi yang akan terlihat. Oke, kita akan turun semua kartunya ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan ini sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Ada kartu death, jangan takut. Kadang-kadang death itu bukan mematikan ya, tapi dia menghidupkan. Oke, buat Leo, zodiak apakah yang akan berdiling dengan kamu? Ada Taurus, ada Aries, Leo, Sagi, ada Sagittarius, dan juga Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, satu lagi, Aries, Leo, Sagi. Ya, apalagi di sini yang akan terlihat? Ada Three of Cups, Two of Pentacles. Oke, Leo, di sini kita akan bacakan ya, bagaimana kamu ataupun dia, kondisi kamu dengan dia saat ini. Itu pun kalau ada orang yang kau fokuskan ya. Kita lihat di sini perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu. Di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles ini menggambarkan adanya dua koin. Bisa dikatakan ini dalam hal pemilihan. Pilihan. Yang mana yang akan kamu pilih di sini? Di sinilah terletak adanya kebingungan oleh kamu ya. Kebingungan dalam pikiran kamu, dalam diri kamu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku benahi untuk diri aku sendiri? Gitu ya. Nah, itu di sini di mana kamu merasa bingung, masih berasa bingung dengan masalah yang terus ada, masalah yang terus selalu datang ke dalam hidup kamu, tapi kamu tidak tahu mau ngapain gitu loh. Ya, itu yang terlihat di sini ya. Nah, kita akan lihat di sini buat Leo di kartu pertama, energi pertama ada Five of Wands ya, Ace of Wands dan Temperance. Oke, ternyata ini ya, hidup kamu mungkin selama ini yang tidak seimbang dan pengen menyeimbangkannya. Dengan adanya support ataupun dengan adanya pencerahan dalam diri kamu ataupun kamu sudah menyadari diri kamu bahwa hidup aku itu butuh keseimbangan sebenarnya gitu loh. Ya, harus seimbang di sini. Oke. Di sini memang terlihat ya ada konflik ya. Ada konflik. Apakah ini di sini ada konflik antara kamu dengan seseorang? Apakah di sini konflik batin dengan diri kamu sendiri gitu ya? Di mana di sini akan ada perubahan besar. Konflik ini juga menggambarkan bisa saja dari segi kerjasama kamu dengan seseorang dalam hal bisnis ataupun pekerjaan ya, finansialnya kamu. Begitu halnya juga apakah di sini ada konflik batin antara kamu dengan hati kamu sendiri ya.
Atau begitu juga dengan seseorang di sini? Oke. Nah, itu menggambarkan di mana bahwa kamu, ya, saat konflik ini terjadi, aku tidak pengen sebenarnya merasakan ini lagi gitu loh. Karena juga ya aku tidak mau dimusuhi, aku tidak mau ada dendam gitu ya. Nah, di situ. Jadi akhirnya di situlah diri kamu menyadari gitu ya bahwa aku harus bisa merubah. Di sinilah ada temperance. Perubahan itu nyata bagi kamu. Keseimbangan hidup kamu itu mulai membaik, mulai stabil kehidupan kamu saat ini, ya. Karena kamu, sering merasakan bahwa, ya, aku harus bisa, apapun yang terjadi aku harus bisa melakukan hal-hal yang positif untuk diri aku sendiri gitu loh. Karena di sini akan ada kesempatan buat kamu. Saat kamu sudah mencoba untuk melupakan segala sesuatu di masa lalu, ya, yang akan datang akan terlihat nyata di sini. Apa itu? Yang mudah-mudahan itu adalah, sebuah kehidupan yang real bagi kamu nantinya, kebahagiaan yang kamu cari-cari selama ini ya, begitu ya buat Leo, oke. Nah, apalagi di sini yang terlihat, ada di Hierophant, ada Six of Pentacles, ada kartu Death. Ada kartu Death di sini, ada kristal. Sebenarnya di sini sih kalau aku lihat ya, perubahan besar yang terjadi dalam hidup kami itu adalah, kamu itu akan menjadi seseorang yang merasakan empati, bermurah hati ya, di mana kamu sudah memiliki apa yang kamu impikan, dan ternyata kamu tidak melupakan orang-orang di sekeliling kamu. Kamu orang yang baik ya, dikatakan seperti itu. Sehingga mungkin Tuhan memberikan cahaya hidup kepada kamu. Cahaya yang menerangi hidup kamu, yang menerangi jalan hidup kamu itu kemana nih yang harus aku tempuh. Nah disitulah, karena kamu di sini seseorang yang suka berbagi ataupun berempati kepada lingkungan gitu ya, seperti itu. Oke. Dari sini ada kartu Death. Kartu Death ini adalah suatu hal-hal yang membuat yang positif ya kita bicarakan. Ini adalah hal yang ingin membangun, membangun satu hubungan atau apa gitu loh. Jadi ada energi di mana di sini seseorang ini, kartu Death ini akan mempersatukan kamu lagi dengan dia. Seseorang yang mungkin yang berkonflik dengan kamu, yang punya masalah dengan kamu gitu ya. Dia akan mengembalikan kondisi kamu yang semula. Nah, itulah intinya. Sebenarnya sih Tuhan ya, Tuhan itu memberikan, suatu apa ya, peluang buat kamu untuk memperbaiki hubungan itu, oke. Apakah seseorang itu orang di masa lalu kamu, apakah dia seseorang yang baru tapi, versi baru tapi orang lama gitu loh. Bisa saja itu terjadi ya di sini, oke. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini cahaya yang akan menerangi hidup kamu, dan kamu akan terlihat seseorang yang begitu baik ya di mata orang-orang. Nah, di sini ada King of Wands, The Empress, dan Three of Cups. Ada infinite abundance di sini. Nah, kita akan lihat di sini ada Three of Cup. Three of Cup ini adalah menggambarkan satu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu apa ya? Kayak sesaat aja gitu loh. Di situ makanya kamu pengen healing. Apalagi dengan melihat kamu di sini yang sudah berkecukupan, kamu yang sudah mapan, akan hadir ya seseorang kepada kamu. Beberapa orang di sini akan hadir dalam hidup kamu ya. Setelah kamu bisa melepaskan energi negatif itu, masuk nih seseorang. Tapi orang ini hanya juga mementingkan diri dia sendiri. Juga seseorang yang egois. Atau dia yang, apa ya, yang tidak peduli sama kamu gitu loh. Walaupun mungkin dia banyak uang, banyak cuan gitu ya. Apa yang kau butuhkan itu selalu diberikan. Tapi kasih sayang dari dia itu yang kau butuhkan di sini. Ya makanya di sini ada hubungan yang bersifat sementara. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada di-impress, terlihat memang bisa saja kamu itu sebagian dari kamu ya, sudah pernah menikah, mhm, dan di sini juga ada King of Wands, ada energi yang cukup besar di sini yang kamu rasakan walaupun kamu seorang yang, feminim yang mungkin sudah ditinggal pasangan atau apa ya, itu begitu berat ya sebenarnya. Tapi bagaimanapun ya, semua itu harus kita lewati, harus kita lalui. Karena hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjalanan hidup yang begitu menentukan arahnya adalah kita gitu loh, ya, di situ, oke. Nah, di sini kita ada inisial, inisial dia.
seseorang yang akan terkoneksi sama kamu ataupun dia yang sudah kenal sama kamu ya. Kita akan lihat di sini. Kita shuffle kartunya. Oke. Ada M, menyerah. Terkadang kita harus menyerahkan yang lama sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup kita. Nah, iya. Di sini ada energi di mana kamu pengen healing ya. Jadi kalau memang orang itu pantas untuk yang dibuang maksudnya itu ya, ya udah buang aja jauh-jauh gitu loh. Lepaskan aja. Karena itu juga nanti akan menjadi bumerang buat kamu, akan menjadi beban buat kamu juga ya. Seperti itu. Jadi ada kata menyerah, jika kamu menginginkan sesuatu yang baru, ya udah lepaskan yang lama. Karena di situ juga nanti akan kebuka cahaya ataupun sinar kamu ya. Seperti itu. Itu ada huruf M ya. Dan apalagi di sini? Ada E, belahan jiwa. Dia yang akan memberikan kenyamanan kepada kamu. Bisa saja seseorang nanti akan datang kepada kamu itu adalah orang yang begitu tulus ya. Begitu tulus. Begitu peka terhadap keinginan kamu gitu ya. Semoga aja. Dan apalagi di sini? P, persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Di sini bisa saja saat kamu sudah terpisah, ya kamu tetap berhubungan baik. Kamu tetap menjalin hubungan pertemanan. Hanya saja mungkin itu tidak bisa lebih ya, hanya sebatas teman gitu loh. Ya, ini kartunya. Dan apalagi di sini kita akan lihat ada E, mundur. Nggak ada waktunya kamu untuk memutuskan suatu hubungan. Oke, maksudnya sudah ya, sudah waktunya kamu untuk menentukan suatu hubungan. Iya benar. Jadi jika ada hubungan tidak pantas buat kamu, ya udah buat apa kamu lanjutkan. Karena di situ juga akan membuang-buang waktu kamu ya. Oke. Dan apalagi di sini? Wah, ada wedding. Situasi yang sangat membahagiakan. Bisa saja di sini kamu akan bertemu dengan seseorang di beberapa bagian ini. Bisa saja kamu akan bertemu dengan dia ya. Oke, satu lagi ada F. Pengagum rahasia, seorang menyukai perasaannya lebih dahulu. Ya ini, intinya di sini sih, seseorang itu ada ya, yang diidolakan dia. Nah, walaupun kita yang sudah punya suami, tetap suami yang jadi idola ya, seperti itu. Di sini ada L, biarkan situasi ini berkembang secara alami, lepaskanlah. Ya, lepaskanlah dia. Oke, itu ada huruf L, di mana itu, inisial nama dia, orang yang dekat dengan kamu ataupun orang yang akan mendekat ke kamu. Oke, buat, Leo mungkin ini dulu reading kita. Semoga bermanfaat, semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.